Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Kiranya berkat, kemurahan, dan anugerah daripada Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita minta Allah Roh Kudus untuk boleh menolong kita memahami agar firman Tuhan yang kita renungkan ini boleh kita hidupi dan kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh besar anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang limpah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan apabila kami ada sebagaimana kami ada itu semua karena pertolongan dan anugerah-Mu. Dan hari ini bersama-sama ya Tuhan kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah sungguh firman Tuhan yang kami akan renungkan ini boleh menolong kami. Boleh membentuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami serahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Kau Allah yang boleh menolong. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, refleksi Gemah kita hari ini diberikan judul tema yaitu adalah Allah Kota Benteng Kita yang diambil dari Mazmur 46, namun kita akan membacanya di ayat 2 sampai ayat yang keempat saja. Demikian firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Terpujilah nama Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengar, tapi juga menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Saudara, tepat pada tanggal 1 Januari 2024, beberapa daerah di Jepang itu dilanda gempa bumi dengan kekuatan 7,4 magnitudo skala Richter. Namun kerusakan akibat gempa di sini tidak begitu besar, sehingga korban jiwa itu sedikit dan bangunan yang rusak pun tidak terlalu banyak. Hal ini terjadi karena di Jepang, di mana wilayah ini terletak di daerah yang memang sangat rawan dengan gempa, semua rumah dan gedung itu harus dibangun dengan konstruksi tahan gempa. Pada waktu orang-orang terhindar dari kerugian akibat gempa, apakah mereka bersyukur untuk teknologi yang mereka miliki, ataukah mereka bersyukur karena Allah menolong mereka melalui teknologi yang mereka miliki? Saudara, kita tidak tahu jawabannya. Namun dalam zaman yang semakin maju dan canggih ini, manusia memang cenderung untuk lebih mengandalkan teknologi daripada mempercayai Allah. Mereka justru memang lebih condong bergantung dengan apa yang menjadi ciptaan Allah atau apa yang ada dalam dunia ini ketimbang mempercayai sang sumber itu, yakni Allah itu sendiri. Saudara sekalian, dari apa yang kita baca melalui Mazmur pada bagian ini, Mazmur 46 adalah Mazmur yang mengungkapkan kepercayaan kepada Allah. Mazmur ini biasa dinyanyikan secara bersama-sama oleh umat, khususnya saat menghadapi ancaman bahaya atau ancaman dari bangsa lain. Mereka menyanyikan Mazmur ini untuk saling menguatkan satu sama lain, serta mengingat bahwa Allah adalah tempat perlindungan, kekuatan, dan penolong di dalam kesesakan. Kata-kata yang mereka sampaikan itu bukan sekedar isapan jempol, karena sudah terbukti melalui perbuatan Allah di masa lampau. Itu dikatakan mereka di ayat yang kedua. Sekalipun bumi bergerak-gerak, gunung bergoncang dalam laut, air bergelora, dan berbuih, gunung-gunung goyang, mereka tidak merasa takut. Ayat 3-4 ini mencakup berbagai bencana alam yang berkali-kali datang melanda setiap mereka. Pertanyaannya itu adalah apa yang menyebabkan mereka tidak merasa takut? Jawabannya adalah ada di ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yaitu bahwa Allah hadir di tengah mereka dan Tuhan semesta alam menyertai mereka. Saudara, ayat ini seperti mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus yang tidur di kapal saat angin ribut yang dahsyat itu begitu menggelora. Murid-murid begitu ketakutan, namun ketika kita melihat di sana ada Tuhan Yesus menghardik angin dan seketika angin itu berhenti. Jika Allah bersama kita, apa yang perlu kita takutkan? Saudara, dialah yang menghentikan peperangan, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, dan membakar kereta-kereta perang dengan api. Allah berkuasa atas alam dan manusia. Tidak ada yang dapat mengalahkan Dia. Amin, terpujilah Tuhan. Saudara, saat menghadapi ancaman dalam hidup,
ancaman orang lain, ancaman kesulitan ekonomi, ataupun penyakit berat, pertanyaannya itu adalah apakah kita sungguh-sungguh mempercayai Allah atau kita mengandalkan kemampuan diri sendiri menghadapi setiap ancaman-ancaman tersebut. Apakah kita memang sungguh-sungguh bersedia berdiam diri mengandalkan Tuhan, berdoa dan tetap percaya bahwa Allah akan menolong dan melindungi kita, atau kita memang lebih mengandalkan, lebih condong mengandalkan sesuatu di luar Tuhan. Mungkin kita lebih mempercayai dokter spesialis favorit kita, atau mungkin kita lebih mencari konsultan keuangan yang dapat menolong kita. Kita lebih banyak berkonsultasi dengan mereka daripada kita berkonsultasi dengan Tuhan. Saudara sekalian, setiap kita perlu merefleksikan kemanakah kita bergantung ketika ada masalah yang berat itu menimpa hidup kita. Saudara, biarlah seperti pemazmur yang mengandalkan Tuhan di dalam keadaan apapun. Biarlah setiap kita juga benar-benar mengandalkan Tuhan. Karena kita bersyukur, kita punya Allah yang Maha Kuasa, yang berdaulat dan memegang kendali atas segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, tolong kami, biarlah ini tidak hanya sekedar menjadi ingat-ingatan pengetahuan di dalam pikiran kami, tetapi biarlah dalam kehidupan kami setiap hari, kami boleh sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun. Karena kami tahu ya Tuhan, Engkau pencipta segala sesuatu, Engkau memegang kehidupan kami, Engkau mengendalikan, Engkau memegang kendali atas segala sesuatu. Itulah sebabnya sungguh pantas, sungguh layak apabila kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepadamu. Kami bersyukur, kami adalah anak-anak-Mu. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang dapat kami takutkan jikalau Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menguatkan ini. Dan biarlah kami boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati setiap kita, and have a nice day.